Oke, sahabat tani, kembali lagi bersama saya. Tentunya masih seputaran perkebunan kopi. Di sini pada umumnya tentunya kita sebagai petani kopi setelah selesai musim ya, selesai panen, tentunya perawatan kembali harus kita lakukan, perawatan batang ataupun lahan ya, rumput. Itu harus wajib kita lakukan. Di sini sahabat tani, saya kembali lagi akan mencoba untuk berbagi terkait tentang perkebunan kopi ya. Di sini sahabat tani, di video kali ini saya akan coba memperlihatkan bandingan ya, ataupun perbandingan kebun yang dilakukan penyemprotan gulma ini ya, gulmanya disemprot ya, rumput, dengan yang tidak di saat musim kemarau. Di sini tampak terlihat sahabat tani untuk kondisi yang kali ini ya, di video kali ini bisa sahabat tani lihat tampak segar dengan keadaan musim kemarau. Di daerah saya 2 bulan ya, 2 bulan, kurang lebih 2 bulan sahabat tani. 1 bulan terakhir ini belum pernah ada hujan. Nah, tetapi kondisinya tetap segar ya, walaupun saya tidak memupuk ya, ini tetap segar. Kita lihat ya. Di sini sahabat tani, saya akan memperlihatkan nanti perkebunan yang telah dilakukan penyemprotan rumput ini, dilakukan penyemprotan ya. Itu sangat mengkhawatirkan kondisinya ya, efek dari cuaca kemarau, lalu dari racun rumput. Racun rumput nanti saya akan perlihatkan seperti apa. Nah, di sini sahabat tani, tujuan saya mudah-mudahan video ini bisa untuk menjadi gambaran kita atau perbandingan ya, untuk berhati-hati terkait kita melakukan suatu perawatan terhadap lahan perkebunan kita. Tentunya kita tidak ingin sebagai petani merasakan sesuatu efek buruk dari tanaman kita sahabat tani ya. Nah, sebelum saya memperlihatkan seperti apa sih kondisi situasi daripada perkebunan yang terkena dampak dari racun rumput di musim kemarau ya. Terlebih dahulu saya akan membahas sedikit terkait peremajaan ya. Bahwasanya di kolom komentar pernah ada yang meminta untuk bagaimana cara dalam peremajaan ranting ya, tetapi bukan dilakukan dengan penyambungan ulang, penyetekan ulang. Nah, di sini sahabat tani, untuk saya pribadi ya, ini cara saya. Silahkan jika masuk silahkan dicoba, jika tidak ya abaikan saja sahabat tani ya. Di sini tujuan saya hanya sharing, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Di sini sahabat tani, untuk saya pribadi dalam segi peremajaan ranting ya, tentunya saya lihat kondisi untuk pohon ya, jenis setekan itu jika sudah usianya tua 3 atau 4 tahun ya, itu pasti saya lakukan peremajaan. Nah, dan cara saya dalam meremajakan tunas ya, ranting dahan ini seperti ini, itu dilakukan 2 tahun 1 kali. Nah, seperti ini contohnya sahabat tani ya. Nah, ini tahun lalu saya lakukan pemangkasan full ya, dahan yang besar itu saya pangkas semua. Saya sisakan yang bahan lanjut ya. Alhamdulillah untuk tahun keduanya seperti ini kondisinya ya, mudah. Nah, ini tahun kemarin cukup lumayan buahnya ya, maksudnya tadi ya tahun ini. Nah, ini karena sudah habis.
Nah, dan ini juga salah satu hasil dari peremajaan pemangkasan. Intinya dari pemangkasan saya dalam peremajaan itu memotong dahan-dahan yang sudah besar, sahabat tani. Biasanya kalau udah usia lanjut ya, udah usia 3 atau 4 tahun itu dahan-dahan itu besar, sahabat tani ya, besar. Nah, itu saya pangkas sehingganya bertujuan itu tadi untuk memperbaharui ya dahan. Seperti ini kondisinya ya. Nah, di sini sahabat tani, jika sahabat tani ingin melakukan hal yang sama, maka saya anjurkan jangan dilakukan keseluruhan. Yang saya maksud, umpama sahabat tani memiliki lahan 1 hektar, ingin dilakukan peremajaan kebun tua ya, itu lakukan separuh, setengah hektar dulu, karena akan berdampak ke produksi buah nanti. Jika kita lakukan pemangkasan seluruh, itu akan terasa produksi buah akan sangat terasa menurun. Nah, ini yang saya rasakan sahabat tani, makanya lakukan separuh. Dalam pemangkasan kita harus memiliki alat gergaji ya, gunting ya. Dalam pemangkasan peremajaan memotong dahan besar ini penting sekali gergaji untuk mempermudah ya. Nah, di sini sahabat tani saya juga melakukan penyambungan ulang ya. Penyambungan ulang stekan tunas air pucuk ya, baik pun stek dahan ya. Nah, tentunya kita melalui beberapa metode untuk bertujuan agar tetap stabil ya dari dahan, dengan harapan pemaksimalan hasil itu tetap stabil. Tentunya perlu perawatan yang baik sahabat tani. Jadi inilah sahabat tani ya, sedikit itu tadi tentang peremajaan pemangkasan usia lanjut. Itu untuk saya pribadi harus dilakukan secara berangsur ya, tidak sekaligus. Oke, untuk perkebunan yang saya bilang sangat menyedihkan, kita lihat sahabat tani ya, kita lihat kondisinya seperti apa. Ini sekedar untuk bahan perbandingan untuk kita hati-hati sahabat tani ya. Nah, ini situasi kondisi di mana perkebunan ya sangat menurut saya menyedihkan sahabat tani. Nah, jadi kita patut waspada, hati-hati dalam melakukan perawatan terhadap perkebunan kita. Walaupun tujuan kita baik ya, tujuan kita baik, akan tetapi jika hasilnya seperti ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Nah, ini kurang lebih 1 bulan ya dilakukan penyemprotan, 1 bulan yang lalu. Nah, ini jadi ini sekedar untuk bahan perbandingan ya untuk sahabat pecinta kopi. Jika seandainya cuaca di daerah sahabat tani sama ya, kemarau, jika tidak ya tidak apa-apa ya, malah bagus cepet disiangin ya. Oke, mungkin hanya ini aja videonya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf jika kurang berkenan. Tujuan saya hanya memberikan informasi ataupun ya sedikit berbagi seputar perkebunan ya, daerah Kecamatan Tanjung Raja. Cuaca panas. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi jika kurang berkenan. Buat yang baru menemukan channel saya, mohon untuk bisa subscribe. Salam satu tani, tetap semangat. Intinya jangan lupa setiap usaha harus ditekuni, dirajini ya, dan iringilah doa dalam setiap usaha kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.